Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akun Sapitri. Saya dari semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini saya ingin membuat hasil rangkuman dari buku yang saya baca mengenai prosa. Jadi pengertian prosa itu adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan iramanya seperti dalam puisi. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Prosa digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Lalu ada jenis-jenis prosa. Prosa terbagi dua, yaitu ada prosa modern dan prosa lama. Prosa modern terdiri dari cerita pendek atau cerpen, novelet, atau cerita yang lebih panjang dari cerpen, lebih sedikit atau lebih pendek daripada novel. Yang ketiga ada novel atau roman, yang keempat ada cerita anak, yang kelima ada novel remaja. Lalu ada prosa lama yang terdiri dari dongeng, fabel, hikayat, legenda, mite, cerita penggelili hati, cerita perumpamaan. Lalu ada pengertian prosa fiksi. Prosa fiksi itu merupakan karya sastra yang berbentuk novel, novelet, dan cerpen. Prosa fiksi lebih mengutamakan fakta imajinasi atau rekaan daripada faktor kenyataannya. Lalu ada prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi ini lebih bersifat rekaan atau hayalan dan menggunakan bahasa yang konotatif. Maka prosa non-fiksi lebih bersifat faktual dan cenderung menggunakan bahasa yang denotatif. Yang termasuk dalam prosa non-fiksi ini adalah esai, kritik, biografi, autobiografi, dan sejarah. Lalu di dalam prosa terdapat unsur ekstrinsik, di mana unsur ekstrinsik ini merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mengetahui sistem organisme karya sastra tersebut. Secara lebih khususnya, dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi bangunan cerita sebuah karya sastra, namun tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Nah, contoh dari unsur ekstrinsik ini adalah sosiologi, psikologi, moral, ideologi, pendidikan, dan keyakinan. Selain terdapat unsur ekstrinsik, terdapat juga unsur intrinsik. Ekstrinsik dan intrinsik ini saling berkaitan, namun intrinsik adalah kebalikan dari ekstrinsiknya, yang artinya merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Kepaduan antara berbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah cerita rekaan berwujud. Contoh dari unsur intrinsik ini yaitu tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan diksi. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai rangkuman dari buku yang saya baca tentang prosa. Mohon maaf bila saya belum menghafalkan atau mungkin di dalam video ini saya masih terlihat membaca karena saya belum memahami dari keseluruhan apa tentang prosa itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.